agil, mau hafal semuanya, bahkan setengah hafal barangkali. Kalau yang sudah kenal Nawadullah Bilwas misalnya Turrah, ini yang belajar yang Madhubah Alfiyah dapat tambahannya sampai berapa. Tapi jangan sampai sandarannya sampai di situ, itu kan ilmu alat. Kalau Imam Ghazali mengatakan yang kalau sibuk hanya dengan ilmu bahasa saja, tidak mau pindah dari bahasa, seharusnya ilmu bahasa kan ilmu alat untuk mengetahui yang lainnya. Tapi tidak tertipu sampai di situ, berhenti di bahasa ini. Ini ada Imam Ghazali menyebutkan. Imam Ghazali bahasanya kuat, tapi tidak berhenti di bahasa. Wadzalika ghururun azimun, ketertipuan yang besar. Kalau aqalu, kalau mereka berpikir, ya, ini yang menekuni ilmu bahasa saja. Tapi bukan berarti ilmu bahasa nggak penting, jangan diremehkan juga. Maksudnya jangan berhenti di situ. Walau aqalu, kalau mereka sadar, mikir dengan akalnya, la alimu, niscaya mereka akan tahu analughatal Arab, dari sisi sebagai bahasa Arab ya, kalau waktu Turki kayak bahasa Turki. Nah, kalau hanya sekedar menekuni bahasanya saja, bukan untuk tujuan lebih dalam lagi, ilmu syariat yang nggak ada, ya tidak beda dengan yang lainnya. Hanya bisa mengerti ilmu bahasa Arab saja. Wal mudayyi umruhu, yang biasa menghabiskan waktunya fi lughatil Arab, dalam bahasa Arab. Kalau mudayyi seperti orang yang menghabiskan waktunya umrohu fi lughatil Turki. Hanya menekuni bahasa manding sampai di situ, ditanya halal haram nggak ngerti. Wal Hind kata ghairihi wa ghairihi. Nah sekali wa ghairiha. Nah, wa ghairiha min al-lughati. Bahkan naskah lain tidak ada wa ghairiha ini. Baik. Jadi jangan sampai hanya berhenti di situ. Wa innama faraqahum, bedanya bahasa Turki, India dan bahasa Arab adalah min ajri wurudi syar'i, hanya syariat saja. Kelebihannya di sini bahasanya dengan bahasa Arab. Jadi kalau hanya sekedar menekuni bahasa saja, tidak menuju untuk memahami syariat, ya nggak ada bedanya pada akhirnya. Tidak ada bedanya kalau bukan untuk memahami syariat. Di Arab sana orang paham bahasa Arab, ahli bahasa juga bahasa Arab, tapi tidak ngerti hukum syariah. Ya karena memang dia tidak menekuni syariat. Makanya kalau kita sebagai orang ajam juga ini menekuni bahasa tidak digunakan untuk memahami syariat, ya ini mudayyi waqt, menyia-nyiakan. Seharusnya untuk mendalami syariat. Jangan berhenti di situ. Namanya ghururun azimun, ketertipuan yang besar. Wa yakfi minal lughati, sebagian pakai kalimat bakafa bil lughati, minal lughati. Wa yakfi minal lughati, nah sekali yakfi, cukuplah minal lughati dalam urusan dari bahasa itu ada ilmu gharibaini. Ilmu yang gharibaini paling enggak, kalau bahasa kan pada dasar tentu nahwu sorof bagi orang Arab kan ya Imam Ghazali maksudnya jelas. Cuman kalau pengen lebih dalam lagi, menekuni masa gharibaini untuk menelaah gharib, hal yang gharib. Baini dua, gharibul Quran, gharibul hadis. Jadi menjelajah di dalam kitab hadis dan Al-Quran mana yang gharib, bahasa-bahasa yang aneh diketahui lah. Tapi ujung-ujungnya kan mengenal Al-Quran dan hadis Nabi. Biar tidak ada membaca Al-Quran kecuali faham. Karena apa? Gharibu al-fadil Quran ini dijelaskan. Gharib, yang gharib min al-fil kitab wa sunnati, itu. Ini baru manfaat. Karena untuk memahami yang gharib, yang tidak jelas di dalam bahasa Al-Quran, yang belum difahami dari bahasa Al-Quran. Wa minan nahwi, dan dalam nahwu itu ma yata'allaq bil kitab sunnah, yang sekiranya
Cukup bagaimana dia bisa membaca Alkitab was sunnah, paham kitab was sunnah. Tolong, ini standarnya yang perlu dibedakan. Standar yang dibaca Imam Ghazali bukan orang ajam awam kayak kita ini, bukan. Maksudnya yang sudah menuntut ilmu itu loh. Jangan sampai kemudian sudah memahami nahwu shorob berhenti di situ. Kalau kita yang belum tahu nahwu shorob, ya belajar dong untuk mengetahui Al-Quran dan hadis Nabi. Yang diingatkan di sini yang memasuki bahasa, lalu kok berhenti sampai di situ, bukan dijadikan senjata atau alat untuk mengkaji, menggali Al-Quran hadis, itu yang tertipu. Ya, bahasa pun paling tidak yang cukup bagaimana saya paham Quran dan hadis Nabi. Amma ta'amuk fihi, adapun menekuni bahasa ila darajatin, sampai batas la tatanaha. Maksudnya la tatanaha itu kayak apa sih? Yang nggak ada batasnya, yang nggak ada batasnya itu kan seolah-olah ungkapan dari Imam Ghazali yang kurang jelas. Maksudnya gini, ya kamu terus belajar di nahwu tok, nggak berhenti-berhenti, itu la tatanaha. Kok nggak pindah-pindah? Mana fikihmu, mana belajar akidahmu, belajar itu la tatanaha. Maksudnya kok nggak beres-beres. Wa fudul, ini sudah fudul, kelebihan. Fudul, ilmu kelebihan, tidak dikatakan sia-sia, ya kelebihan, nggak terlalu penting jadinya. Mustanha anhu, tidak terlalu dibutuhkan. Wa sahibuhu maghrurun, maka orang yang pelajari itu adalah maghrur, tertipu. Ditanya halal haram nggak ngerti. Kalau kita tambahkan dalam bab ini, menghafal Al-Quran juga. Kita nukil dari apa yang dikatakan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi. Orang kan hari ini tetap berlomba-lomba menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran bagus, karena bacaan Al-Quran itu saja sudah dapat pahala. Akan tapi hendaknya sudah mulai masuk wilayah lebih dalam lagi, memahami Al-Quran, mengenal bahasa sekelumit dari bahasa Syekh Mutawalli Sya'rawi yang masih terngiang-ngiang, yang beliau ucapkan bahasanya, umirna bitadabburil Qur'ani wa qad takaffalallahu bihifdhihi walakinnana insyaghalna bihifdhihi wa tarakna tadabburah. Ini kan cambuk bagi orang yang hanya sibuk. Umirna bitadabburil Qur'ani, kita diperintahkan untuk merenungi firman-firman Allah. Wa qad takaffalallahu bihifdhihi, Allah yang menjaga Al-Qur'an. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahul hafidz. Walakinna, akan tapi kita semuanya insyaghalna, kita sibuk bihifdhihi, menghafal Al-Quran, wa tarakna tadabburah, kemudian kita lupa, kemudian kita meninggalkan merenungi, hanya sebatas menghafal saja. Bisa jadi termasuk golongan orang yaqra'ul Qur'an wal Qur'anu yal'anuhu, dia baca Al-Quran tapi Quran menyalahkan dia, mengutuk dia, artinya karena dia tidak mencoba untuk memasuki wilayah lebih dalam lagi, yaitu memahami isi-isi Al-Quran, memahami syariat. Kenapa lebih dalam lagi? Kalau kita cermati, yang punya ketabahan menghafal 30 juz, yang punya ketabahan menghafal 30 juz, dia sangat mudah kalau hanya diberitahu untuk menekuni fardu ain atau hal-hal yang penting dalam urusan agama. Karena apa? Sudah terbukti dia punya ketabahan. Cuman dia itu tidak membuka diri untuk menjadi orang yang bisa menjadi yang lainnya, sehingga hanya menekuni Al-Quran. Menghafal Quran itu berat, 30 juz, hafalannya luar biasa, sehingga dia hanya menekuni hafalan saja. Padahal dengan ketabahannya terbukti dia sabar mengulang-ulang Al-Quran sampai berpuluh-puluh kali sampai dia hafal. Ini kan satu bukti kalau dia adalah orang yang mampu. Kalau bahasa tadi Alfiyah Ibnu Malik, bikin lalaran kesama kali undangan hafalan Alfiyah. Ada. Dulu kita juga pernah ikut begitu, ada istilahnya lalaran, pindah ke sini hafalan Allah Muhammadun lagi pakai pukul-pukul gak bisa makan enak. Tapi kalau tidak belajar memahami secara detail dan tidak menggunakan untuk memahami syariat, ya bahasa sekedar bahasa saja, seperti bahasa Turki dan Hindi, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Baik, kemudian as-sinfu tsani, ini kelompok kedua. Kelompok pertama dari kalangan ulama,
Kelompok kedua adalah minal maghrurin, dari orang tertipu adalah ashabul ibadati wal a'mali, orang yang senang beribadah. Wah, ini ahli ibadah, yang ahli ibadah. Wal maghruruna minhum, orang yang tertipu dari mereka itu juga firaqun katsiratun, kelompok-kelompok yang banyak. Orang tertipu dengan ibadahnya juga banyak-banyak. Minhum, di antara mereka adalah man, orang ghururuhu, ketertipuannya adalah fi sholati, di dalam bab salat. Wa minhum, di antara mereka adalah man, orang ghururuhu, ketertipuannya fi tilawatil Quran, baca Quran. Wa minhum, dan di antara mereka man, orang ghururuhu, yang ketertipuannya adalah fil haji, dalam urusan haji. Wa minhum, di antara mereka adalah man, orang ghururuhu, yang ketertipuannya adalah fil jihadi, di jihad. Wa minhum, di antara mereka man ghururuhu, orang yang ketertipuannya fi zuhdi, dalam bab kezuhudan, kayak ketasawufan. Lalu masuk satu demi satu, ayo gitu. Wa minhum, di antara mereka adalah firqatun, sekelompok. Firqah, kelompok pertama, ahmalu al-faraidu, teledor urusan yang fardu. Washtaghalu bin nawafili, kalau urusan sunnah ngebut, wah rajin urusan sunnah. Rubbama, dan bisa jadi mereka itu ta'ammaku, benar-benar mendalami fiha, di dalam urusan kesunahan. Wah, luar biasa. Hatta yakhruju, sampai keluar, ila sarafi wal udwani, berlebihan. Wal udwan sama berlebihan. Udwan ta'adda, udwan berlebihan. Jadi urusan sunnah luar biasa sampai dianggap berlebihan. Dan begitu berlebihannya, hatta taghlibu alaihi waswasatu, sampai terkalahkan seperti kayaknya orang waswas, kayak orang waswas fil wudu, kayak orang waswas dalam wudu. Bukan waswas dia, bayubaligh dalam urusan sunnah, masya Allah, lebih teliti, melebihi daripada yang fardu. Kalau orang kena waswas gitu, wala yartadil ma, wala yartadi, tidak cukup merasa puas. Wala yartadi, tidak cukup. Naskah lain bunyi gimana? Wala yardo, dalamnya wala yardo, tidak sama berarti. Wala yartadi, yardo maknanya sama. Selesai ini, tinggal aslinya kembali kepada, harus ditahqiq lagi. Wala yardo, dia tidak puas. Al-ma', air, al-mahkuma bitaharati, sudah dianggap suci. Fi syar'i, dalam kitab lain fi fatwa syar'i. Jadi urusan air itu enggak puas dia. Sudah dikatakan suci oleh ulama, Ustaz, suci ini sudah cukup. Dia masih enggak puas. Coba, ini betul-betul ketertibuan dahsyat. Yuqaddiru ihtimalat al-ba'idah, ngira-ngira mungkin kena ini, mungkin kena ini, mungkin lah ini kan bisa jadi kena najis ini, yang ba'idah. Qaribah minan najasati, sehingga menjadi kayak kena najis, dekat dengan najis. Ihtimalat al-ba'idah menjadi qaribah fin najasati, dekat. Qaribah minan najasati atau fin najasati. Dalam kamar sekali minan najasati, in fin najasati, minan najasati. Ini urusan wudu, ini kayak najis. Tapi urusan makanan haram pun enteng. Sudah tahu, nggak pernah khawatir. Jangan-jangan ini ribanya, jangan, nggak ada riba, leb-leb aja. Ada pendapat, ada ini urusan riba. Nah, ini kan aneh banget, urusan sholat, urusan wudhu aja sampai telitinya kayak begitu. Giliran masalah bisnis, Pak, bisnismu kayak ini bermasalah karena ini ada hal-hal yang nggak benar. Langsung dibuang jauh-jauh lah, kan aneh nih. Ini amatan pengamatan Imam Ghazali dahsyat.
Wa idza alal amru ila aklil haram, tapi kalau permasalahan tadi urusan makanan yang haram, qaddarul ihtimalatil qaribata ba'idatan. Jadi kemungkinan terdekat, maksudnya keharamannya itu sudah sangat jelas, bahkan dekat sekali, dijauhkan malahan. Sudah tahu mendengar berita ini riba, dia bisnis riba. Coba betul-betul nih gilanya atau kegilaan atau ketertipuan, urusan bisnis riba sudah nggak peduli, tapi giliran wudhu jangan-jangan najis. Mestinya urusan bisnis itu jangan-jangan haram kan gitu, tapi enggak, urusan wudhu Allah najis, astagfirullah, najis, la ilallah, najis, padahal jauh dari najis. Najisnya jauh didekatkan, ini haramnya jelas dijauhkan, seolah-olah nggak apa-apa. Makanya ini tolong koreksi nih, betul kata Imam Ghazali, koreksi masing-masing. Kelihatannya orang soleh kan takut najis, ya Allah, kayaknya orang bener takut najis. Najis hartamu itu lebih serem lagi. Ini pengamatan dari Imam Ghazali. Ahli ibadah ini, kalau sholat masya Allah, awal waktu langsung berhenti dari mobilnya, mau langsung masuk mobil cari saat sholat, untuk sholat. Yang haram pasti tenang-tenang saja. Padahal ini terlambat sedikit bukan sebuah dosa, tapi namanya tertipu. Dia tertipunya begini, merasa bahwasanya dengan sunnahnya dia selamat masuk surga, lupa bahwasanya bisnisnya itu nggak jelas, abu-abu. Rubama akal haram al-mahdha, bisa jadi makan haram beneran, dia tenang-tenang saja, pura-pura nggak tahu. Ada zaman setelah Sayyidina Husain mati syahid di Padang Karbala, ini kan sebuah kisah. Setelah itu generasi selanjutnya ada datang kepada salah satu minal a'immah, orang dari Irak, rombongan orang dari Irak atau dari Syam begitu, bertanya tentang hukum membunuh nyamuk, dan pertanyaannya serius banget. Hanya dijawab, aneh sekali kalian itu menanyakan hukum membunuh nyamuk, ente tidak tahu bahwasanya siapa yang bunuh Sayyidina Husain kalau bukan kaum. Yang tanyakan nyamuk yang dibunuh, Sayyidina Husainnya. Nah, ini kayak model tertipu, hal kecil yang gede dilupakan, yang kecil kayak kecil yang bukan sebuah dosa bahkan. Ini banyak orang tertipu, sedekah banyak nggak bayar zakat, sedekah sana sini utang belum dibayar, action sedekahnya, sedekah sunnah bayar utang wajib, tertipu. Walau qalaba, kalau seandainya, kata Imam Ghazali, walau qalaba atau walau kullaba, sini coba, walau qalaba, kalau seandainya terbalik, walau qalaba, masih walau qalaba, kalau dia merubah membalik hadal ihtiyat, kehati-hatiannya minal ma'i, fil ma'i, minal ma'i, kalau seandainya dia membalik kehati-hatiannya kepada air tadi, dirubah kepada urusan bisnisnya, cakep nih orang. Ila ta'ami diganti kepada kekhawatiran pada urusan makanannya, lakana aula, di saya istimewa, bagus. Bidali siari sahabati, berhujjah niru kehidupan para sahabat Nabi. Waqad tawaddu'a Umar, telah wudu Sayyidina Umar bin Khattab bima'in, pada air. Sayyidina Umar wudu bima'in jarratin, ma'i jarratin, di air, di wadah. Jarrah itu wadah air.
Fi jarrati nasraniyatin, miliknya orang Nasrani. Kalau bicara milik Nasrani, kemungkinan terkena najis, karena dia tidak pernah mensucikan karena cara mensucikan najis kan beda. Selagi belum mensucikan najis, sangat mungkin tangannya najis dan nanti akan bersentuhan dengan ini air dan sebagainya. Artinya ma'ahtimali duhurin najasati, sangat mungkin padahal ini akan terkena najis, tapi Sayyidina Umar menggunakannya, mencontoh dari Nabi. Bahkan masalah wadahnya orang non muslim, Nabi tidak melarang, hanya mensunahkan, mengimbau untuk dicuci, tapi tidak memerintahkannya, perintah wajib. Nah, ini orang nggak kebalikan dari Sayyidina Umar hari ini berpikir, kena was-was. Orang non muslim kalau makan babi nggak pernah mencuci 7 kali cucian. Kemudian dia akan pas minum es krim, tangannya basah, nyentuh tombol lip, berarti saya nyentuh tombol lip yang basah kena najis. Apalagi mobil saya beli itu dibuat oleh orang Korea. Korea makan babi nggak pernah nyuci 7 kali, berarti sopir mobil saya itu adalah najis. Jangan, mati saja, nggak usah pakai mobil kau. Pikirannya kemana-mana. Dan ini ada manusia begitu tuh. Gayanya pengen ibadah. Model was-was itu dibawa kepada urusan bisnis haram itu. Bisnis. Kalau dibawa kepada bisnis dahsyat, wah, terjauh dari yang haram. Wa kana ma'a hadza yada'u abwaba minal halali. Pun demikian orang seperti orang ini, wa kana ma'a hadza yada'u, meninggalkan baban minal halali, pintu haram, pintu halal, khaufan min wuqu'i fil harami, khawatir, takut pada haram. Orang seperti Sayyidina Umar bin Khattab berhati-hati. Tapi di dalam urusan air enteng. Sayyidina Umar enteng, nggak gampang kena was-was. Pernah berjalan Sayyidina Umar, ada rumah di atas itu rupanya ada percikan air. Bisa jadi itu adalah toilet di atas atau tempat buang air, lalu najis. Yang namanya Sayyidina Umar bertanya, apa ini, air apa? Sayyidina Umar ngomong, jangan jawab. Hei, yang di atas jangan jawab. Ini orang aneh-aneh, ngapain bertanya-tanya? Nah, ma'ahada, dengan demikian Sayyidina Umar orang itu adalah orang seperti itu, yada'u abwaban minal halali, menghindar dari pintu halal. Dari yang halal masih dipilah mana yang paling halal. Ini ingat, ini kata Imam Ghazali, dengar tuh, yang gaya sudah khusyuk ibadah, alhamdulillah, sudah hati-hati wudu, alhamdulillah, tapi bisnismu kau lihat, bener belum? Kalau ada aroma haram, itu yang harus dihindari. Kalau was-was di situ, jangan urusan wudu. Ini serem Imam Ghazali. Yang halal saja dipilih, khaufan wuqu'i minal harami, fil harami, takut terjatuh dalam yang haram. Baik. Ini adalah yang pertama, tertipu dengan ibadahnya. Mungkin gambarannya sebuah kisah ya. Salah paham, takut. Ya cerita mungkin ya, ada seorang, takutnya bukan karena, tapi gambarannya begitu. Ada seorang syekh alim, itu paling keras, tegas urusan menutup aurat. Urusan menutup aurat. Kalau ketemu dia mesti ditegur, bahkan orang pada ketakutan. Suatu ketika ada seorang perempuan lupa nggak menutup wajahnya, berpapasan di gang dengan syekh, langsung diambil roknya buat menutup wajahnya, yang kebuka bawahnya. Nah ini ketertiban. Jadi untuk menutup wajahnya biar nggak kelihatan sama syekh, takut di mana itu wajah, tapi yang kebuka apanya, cuma bawahnya. Kurang lebih seperti itu banyak orang bodoh ini. Yang kita harus tahu mana yang lebih penting untuk kita hindari. Urusan halal haram. Ya ada orang tertipu, kadang-kadang diseru oleh ustadznya juga, oleh ustadzahnya. Kalau pengen diselesaikan urusanmu yang banyak utang, bersedekahlah engkau, nanti utangmu akan terbayar. Bayar utang dulu, jangan sedekah dulu ya. Ya Pak Haji, ya Ustadz, gimana ini?
Utangnya dulu dibayari, baru sedekah nanti. Kalau sedekah dulu haram sedekahnya. Yang hutangnya sudah jatuh tempo. Kalau bayar utang jauh lebih gede pahalanya dari bersedekah. Bayar utang, zakat dulu dong, jangan sedekah. Betul pengakuan orang kaya yang tertipu, tapi dia baik, bener Bu ya. Sedekah bagi saya lebih mudah daripada ngitung zakat. Padahal sama yang dikeluarkan. Bahkan ribut kalau diajak keluarkan zakat. Betul, saya juga pernah marah. Kenapa kok ribut banget? Sampai saya marah-marah. Sekarang saya sadar saya salah. Diingatkan, Pak Haji, zakat dulu. Nah, ini saya lebih banyak dari zakat. Nggak begitu caranya. Sedekah banyak, tapi ngitung zakat susah. Saya kurang pikir, sedekah sunnah. Sedekah sunnah. Zakat wajib. Tapi yang dilakukan adalah dia meninggalkan yang wajib, mendahulukan yang sunnah. Banyak kisah seperti ini, bisa dipanjangkan kisah ini. Suruh dikoreksi hari ini apa sih modelnya. Baru nanti kalau terapkan pada yang muda, boleh kalian belajar ilmu apapun, ilmu kedokteran, ilmu apapun, tapi jangan lupa fardu ainnya harus didahulukan. Jangan sampai tidak. Matangkan fardu ain. Itu yang wajib. Kalau anak kelas kedokteran itu aja, kalau paham belajar fikih praktis itu 1 minggu sudah hafal itu. Itu anak kedokteran itu kan rata-rata kecerdasannya ada. Itu kalau duduk dengan ustadz di sini, hei anak kedokteran, hebat, dirimu cerdas. Duduk seminggu saja belajar fikih praktis, wudhu dan sholat, seminggu sudah menguasai. Dengan kadar kecerdasan semacam itu. Nah ini contoh saja ini, artinya jadilah orang cerdas, jangan tertipu. Mengambil ilmu yang lain bukan tidak boleh untuk menjadi pelaster pelestari semesta, tapi jangan lupa asas yang terpenting agar kita ngerti bagaimana wudhu, bagaimana sholat, mengetahui yang haram, yang inti-inti itu penting, supaya kita tidak tergolong sebagai orang-orang yang tertipu. Ini saja, semoga Allah berikan kepada kita pemahaman yang benar dan Allah menjauhkan kita dari orang-orang tertipu di dalam urusan ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, syukur jazilan kami haturkan kepada guru kita tercinta Bu Yahya atas yang telah disampaikan. Semoga dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin Allahumma amin. Baiklah hadirin pemirsa Al-Huda TV dan pendengar setia dari Network dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita memasuki segmen tanya jawab. Bagi para pemirsa dan pendengar yang ingin langsung bertanya kepada guru kita tercinta Bu Yahya, Anda dapat menghubungi kami di nomor interaktif 0898 02024444. Kami ulangi lagi di 0898 02024444. Namun sebelum itu izinkan kami untuk membacakan pertanyaan yang datangnya langsung dari media sosial. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apabila kami sedang dalam perjalanan atau safar dan sudah melaksanakan sholat dengan cara dijamak takdim, namun saat masuk waktu sholat yang kedua, misalnya waktu asar atau isya, kami berkesempatan mampir ke sebuah masjid yang sedang melaksanakan sholat berjamaah. Apakah kami diperbolehkan ikut serta dalam sholat berjamaah tersebut dan bagaimana niat serta hukumnya? Terima kasih. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Anda yang sudah menjamak sholat jamak takdim, sudah tuntas, tidak punya kewajiban lagi. Kemudian di tempat yang Anda tuju atau ada mampir di masjid berikutnya ada jamaah. Misalnya Anda di waktu duhur sudah menjamak antara duhur dengan asar. Anda menjamaknya di Brebes. Lalu Anda melakukan perjalanan pas di Pekalongan, Anda rindu untuk mampir di masjid besar Pekalongan. Mampir di situ pas sholat asar. Apakah boleh bagi Anda untuk melakukan sholat asar? Jawabnya adalah boleh. Kaidahnya sederhana. Mengulang sholat jamaah, mengulang sholat berjamaah, namanya sholat ini ada mu'adah, ada diizinkan, diperkenankan, bahkan dalam tujuan-tujuan tertentu menjadi sangat dianjurkan. Tidak dimatakan tidak sangat dianjurkan, bukan hal yang didukung, ini dianjurkan, sunnah mu'adah. Jadi jamaah bisa diulang. Semua sholat yang dianjurkan
untuk dilakukan dengan berjamaah bisa diulang dengan berjamaah, tapi dengan jamaah yang berbeda, bukan jamaah itu. Kalau jamaah itu aneh, menjadi amalan yang tidak baik, tidak diterima. Habis sholat berjamaah di sini ngulang lagi sampai 2-3 kali, ya nggak benar itu. Artinya kalau kita pergi ke tempat lain, kok ada jamaah lagi, kita bisa mengulang sholat yang sama. Sholat mu'adah, namanya sholat mengulang, sholat yang diulang. Dan niatnya niat fardu, biarpun bagi anda adalah bukan fardu, karena menjadi sunnah. Dan sangat dianjurkan lagi jika dalam rangka menemukan jamaah yang lebih besar, imam yang lebih masya Allah wara, saya berindu ikut dengan dia, ikut. Atau anda ingin nolong orang, anda sudah sholat tadi, tapi yang kedua syaratnya berjamaah. Ada yang pertama tidak harus berjamaah syaratnya, yang kedua syaratnya pengulangan, yang kedua harus berjamaah. Karena sholat mu'adah syaratnya berjamaah, imamnya menjadi imam dan yang makmum adalah berjamaah, niat berjamaah. Jadi dianjurkan, harus jadi budaya kebaikan, bahwasanya kalau kita menemukan teman belum sholat, nggak ada teman, sementara anda sudah sholat berjamaah, anda bisa menemani dia untuk sholat berjamaah. Jadi dianjurkan anda menemani dia. Baginda Nabi yang memberikan himbauan, suatu ketika ada orang yang datang ke masjid baginda Nabi. Sampai di situ masjid sudah selesai sholat, orang kesini toleh bingung, nggak ada teman. Sudah sholat, kurang lebih ngomong gitu barangkali. Cuma Nabi tahu bahasa dia belum sholat. Lalu Nabi menawarkan, adakah di antara kalian yang mau bersedekah, temani dia untuk sholat. Lalu ada sahabat Nabi berdiri menemani, dan itu termasuk kayak sedekah. Nah ini, padahal dia sudah sholat berjamaah, nemeni orang. Tapi syarat yang kedua adalah dengan berjamaah. Jadi boleh Anda mengulang kembali sholat Anda dengan berjamaah. Itu adalah boleh, termasuk sholat mu'adah. Dan semua sholat yang dianjurkan untuk dilakukan dengan berjamaah, Anda boleh mengulangnya. Termasuk di bulan Ramadan begini, Anda mungkin di sini sudah tarawih 20 rakaat, selesai tuntas. Tak taunya Anda pergi ke Semarang, sana ada sholat tarawih lagi jam 12 malam. Anda boleh sholat tarawih lagi kok. Wah, dahsyat lagi. Karena sholat tarawih adalah termasuk sholat yang jenis sholat yang disunahkan untuk dilakukan dengan berjamaah. Faedahnya begitu. Boleh, semoga Allah mudahkan kita untuk meningkatkan kualitas kebaikan. Allah mengangkat derajat kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, syukran jazilan dia atas jawabannya. Baik, selanjutnya kami beri kesempatan kepada hadirin jamaah yang ingin langsung bertanya kepada guru kita tercinta Bu Yahya dengan satu orang satu pertanyaan, diawali salam dan selawat, dimulai dari jamaah laki-laki terlebih dahulu. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga Buya beserta keluarga selalu panjang umur dalam kemampuan serta segala afiat. Amin. Apa Buya izin bertanya? Rasulullah telah menjelaskan dalam hadis bahwa sungguh celaka orang yang telah memasuki Ramadan, kemudian Ramadan telah pergi namun dosanya belum diampuni. Dan kita ingin sekali dosanya diampuni. Tapi apakah ada tanda atau cara mengetahui bahwa dosa kita telah diampuni? Dia sekian, mohon penjelasannya dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengampunan dosa kita tidak tahu. Kita tidak tahu apakah dosa kita sudah diampuni atau belum. Akan tapi baginda Nabi mengajari kepada kita, kalau kita memohon, meminta kepada Allah penuh dengan keyakinan, husnudzon, kalau Allah mengampuni. Jadi tanda bahwasanya dosa kita diampuni adalah adanya husnudzon di hati kita atas dasar yang sudah kita lakukan. Sebab husnudzon tanpa dasar kan ada. Beramal baik mah enggak, mana bisa husnudzon setelah itu? Anda berhusnudzon, Anda melakukan kebaikan yang diajarkan bagi Nabi, setelah itu Anda husnudzon, akulah insya Allah diampuni oleh Allah. Itu husnudzonnya inilah, termasuk berdoa. Wa antum muqinuna bil ijabati, kalau berdoa yakin Allah akan kabul. Kan Allah sudah berjanji. Tapi setelah dia memenuhi syarat, berdoa benar lalu dia menduga, husnudzon. Ini kemudian di antara yang disebutkan para ulama, tanda pengkabulan amal itu yang diterima oleh Allah, yang menjadikan sebab diampuni, termasuk Ramadan, kemudian juga umroh, haji, adalah perubahan di saat kita keluar dari haji atau perubahan di saat kita keluar dari bulan Ramadan. Jika di bulan Syawal nanti lebih bagus daripada sebelum Ramadan, tentunya tidak akan stabil seperti Ramadan. Ramadan dahsyat, bulan ibadah.
Tapi di Syawal nanti aroma Ramadan masih Anda bawa. Yang jelas lebih bagus dari bulan Sya'ban. Sama haji dan umrah, tanda umrah kita diterima adalah ada perubahan baik di rumah. Mungkin dulu gunjing itu sehari sampai 4 kali, sekarang jadi sekali, sudah berubah. Na'udzubillah, dosa besar. Ada perubahan yang penting. Kalau memang tampak pada dirinya ada perubahan menjadi lebih bagus, itu tanda kalau orang ini di Ramadan itu Ramadan yang diterima, dan diterima di bulan Ramadan artinya diampuni seperti yang dijanjikan. Diampuni oleh Allah, itu diantaranya. Ingat apa? Beramal di bulan Ramadan, kemudian prasangka baik kepada Allah, kemudian di bulan Ramadan ada tampak berubah menjadi lebih baik. Itu tanda bahwasanya dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Masya Allah, syukran jazilan Buya atas jawabannya. Baik, selanjutnya kami berkesempatan kepada hadirin jamaah perempuan yang ingin langsung bertanya kepada guru kita tercinta Buya Yahya dengan satu orang satu pertanyaan, diawali salam dan sholawat. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, ada titipan pertanyaan. Jika ada orang yang sudah berumah tangga tinggal serumah dengan kakak iparnya, itu bagaimana hukumnya? Kakak ipar. Kakak ipar. Baik. Bagaimana jika kondisi seperti ini suami tidak mau jika untuk pisah atau pindah rumah? Iparnya laki-laki. Kurang tahu, nggak disebutkan. Baik. Suami, nah, berarti bayangnya begini, kakak iparnya berarti yang titik pertanyaan anggap saja perempuan, istrinya hidup dengan suaminya plus kakak iparnya. Nah, berarti kakak ipar ini ada dua, mungkin laki, mungkin perempuan. Kalau kakak iparnya ini adiknya, kakak abangnya sang suami laki-laki, maka seorang istri di sini pantas untuk mempertanyakan kenyamanan dia di rumah tersebut karena ada hubungannya dengan aurat. Abangnya abang ini kan laki, dengan saya tidak ada mahram. Kalau abang pergi kan terjadi keduaan di kamar ini. Mohon abang seperti ini tidak bisa sah karena menjaga kehormatan dia. Apalagi suaminya sering pergi. Tapi kalau kakak iparnya perempuan, jadikan saudari yang baik dong. Jangan bersama sama masa nggak sedang sama adiknya sendiri. Kalau perempuan aman, nggak ada urusan dengan keharaman. Jadi masalah adalah beda jenis, lawan jenis. Jadi kakak iparnya adalah laki-laki dan dia perempuan. Berarti ini kan bahaya. Mungkin suami lagi keluar berduaan, mungkin kamar mandi cuma satu, antri nunggu dan sebagainya. Kemudian menjadi wanita itu menjadi terkekang, dia ingin menjaga kehormatannya. Nggak mungkin setiap hari harus terus di kamar pakai kerudung, di rumah sendiri pakai kerudung. Ada kakak iparnya, maka tidak. Bahkan seorang suami wajib menghormati istrinya dengan menyewakan rumah yang sesuai dong kehormatan ini. Dan bagi kakak ipar yang bijak pasti ngerti kalau nggak boleh nginep di situ nggak akan tersinggung. Cari laki-laki kan beda, bisa tidur di masjid sana, ya kan? Urusan makan dikirim pakai rantang nanti. Karena kehormatan nggak bisa. Jangan nggak enak. Istrimu tersiksa dong. Hei suami yang punya istri kemudian punya saudara laki-laki tinggal bersamamu, jaga istrimu. Sewakan kos-kosan di sana kalau ingin membantu, tapi jangan masukkan ke rumah. Kalau rumah ini adalah istrimu ingin jaga kehormatan. Dia mohon maaf, perempuan harus menutup aurat, haram membuka auratnya depan iparnya. Boleh. Ya, harus seperti itu, harus ada ketegasan urusan syariat. Kecuali rumahnya gede, itu terpisah, nggak bisa berkhulwah, terjadi berduaan yang diharamkan seperti itu ya. Tapi kalau iparnya perempuan ya lumayan punya kawan baik, teman ngobrol dan sebagainya, bisa masak bersama, indah dan hendaknya sangat cintai. Biarpun kakak iparnya tadi laki-laki bukan berarti dimusuhi, hanya memang tidak diperkenankan kalau terjadi khulwah di rumah itu. Kalau lagi diundang makan ada bertiga semuanya nggak ada masalah. Tapi kalau sudah berduaan haram, dan jangan main urusan dengan syariat, jangan main-main. Ada kakak ipar dengan iparnya laki-laki dengan perempuan, ini khulwah berduaan haram dan Allah murka dengan yang demikian itu. Hati-hati, waspadalah. Wahai para suami, jaga istrimu, kehormatan istrimu. Jangan nggak enak dengan abangmu atau dengan adik laki-lakimu, akan tapi kau siksa istrimu dengan keadaan semacam ini. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, syukran jazilan Buya atas jawabannya. Baik, selanjutnya dikarenakan waktu, mohon izin Buya bisa ditutup dengan pengumuman dan doa bertahan. Telah dibuka pendaftaran santri baru
SMP IKU Al-Bahjah Indramayu. Alamat Marga Dadi Indramayu. Pendaftaran akhir pendaftaran 15 Dzulhijjah 1 Juni. Bismillah. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut bisa telepon ke nomor 0851 9922 5929. Insyaallah kajian muslimah Masjid Rawdatul Jannah dengan kami insyaallah dengan Umi Fairuz di hari Kamis 15 Ramadan pukul 7 pagi sampai 7.30 hingga selesai di gedung Rizki Futsal Jalan Pangeran Derajat Karanganyar Jakarta Cirebon. Kemudian buka bersama insyaallah di sini hari Sabtu depan. Ayo bawa teman, sanak, kerabat, saudara untuk bisa menghadiri acara buka bersama di 17 Ramadan nanti jam 4 sore hingga selesai hingga sholat isya dan tarawih. Acaranya sholawat, ada tausiah, ada munajat, kemudian buka, sholat maghrib berjamaah, makan malam, sholat isya dan tarawih selesai. Bagi yang ingin berpartisipasi langsung salurkan rezeki Anda ke BSI nomor rekening 751 2222 182 atas nama Al-Bahjah Event. Infak berbagi buka. Anda kalau ingin bergabung, infak berbagi buka. Berbagi buka sahur. Buka puasa. Tidak ada sahur ya sih, bukan. Bagi yang ingin berpartisipasi bergabung, ayo salurkan rezeki Anda ke BSI nomor rekening 75144444131 atas nama Al-Bahjah berbagi bersama, kode bank 451 atau BSN nomor rekening 2003799 101 atas nama Las Al-Bahjah kode bank 405. Informasi 0813 183835656. Bismillah, mari kita tutup doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala habibina sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahmanir Rahim, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta dari-Mu ya Allah. Berikan kepada kami segala kebaikan dunia akhirat. Ya Allah, jauhkan kami dari segala hal yang Kau murkai, ya Allah. Jauhkan kami dari segala hal yang Kau benci ya Allah. Mudahkan kami melakukan semua yang Kau ridhoi ya Allah. Ya Allah, ya Allah, berikan kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, kebaikan lahir, kebaikan batin. Dan kami mohon jadikan kami hamba yang saling mencintai karena-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari fitnah kebencian, kedengkian, dendam di antara kami. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, terima puasa kami, terima ibadah kami di bulan mulia ini, dan jadikan kami di bulan mulia ini sebagai hamba yang beruntung dengan pahala berlipat ganda dan pengampunan dari-Mu ya Allah. Kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, wahai Dat yang Maha Kasih, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon jauhkan kami dari menjadi hamba yang tertipu. Tampak kami selamat, ternyata tidak selamat. Tampak kami di jalan yang benar, ternyata kami salah jalan. Tidak ya Allah, kami tidak ingin itu. Bimbing kami ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang Kau ridhai, jalan lurus menuju ridha-Mu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari fitnah, jauhkan kami dari fitnah dan menfitnah. Dan kami mohon ya Allah, jadikan kami juru damai di negeri ini ya Allah. Berikan pertolongan kepada saudara-saudara kami ya Allah, kaum muslimin di penjuru negeri ini ya Allah, dan di seluruh dunia ya Allah. Dan kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Asyhadu an la astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar.
أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم بركة الفاتحة. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.